Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dea di sini. Hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber. Jadi beliau ini sudah berkali-kali mencoba bayi tabung juga, dan percobaan terakhir ini berhasil. Nah, kita dengarkan bagaimana ceritanya ya dan pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dari pengalaman Mbak ini. Oke, keep on watching. Jadi ini teman-teman, ini Mbak Rika sama Mas Denny. Jadi ini aku ada beberapa pertanyaan, mungkin udah sempat aku kasih bocorannya juga. Jadi biar siapa tahu agak-agak lupa ya untuk ngasih tahu programnya udah apa aja dan kapan aja tuh kan kadang-kadang kita juga suka lupa. Nah, langsung aja. Jadi pertanyaan pertama, ini Mbak Rika sama Mas Denny ini sudah menikah berapa lama? Terus program apa aja selama ini yang sudah dijalani? Kalau bisa sesuai timeline waktunya boleh, biar nggak bingung. Urut ya. Urut ya. Ya. Soalnya nanti penontonnya bingung, ini yang kapan ya, ini yang kapan gitu. Kita nikah udah 9 tahun ini. Jadi kita mulai kita nikah 9 tahun 2011. Terus program yang pertama kali banget kita mulai di 2015 itu inseminasi. Jadi kita pertama kali program itu inseminasi di Jogja itu udah 3 kali dan itu gagal semua. Karena gagal, dokter menyarankan untuk langsung ke bayi tabung. Karena kan inseminasi lagi juga waktu kan, ngabisin waktu juga, tenaga juga. Terus akhirnya aku cari info bayi tabung yang di Jogja. Pertamanya awal dulu tahunya di Jogja kan. Terus ternyata harus ngantri tuh yang di Sarjito kalau nggak salah. Namanya? Permata Hati ya? Nah, itu harus ngantri, agak lama, punya kayak, aduh, kok lama banget ya gitu. Akhirnya cari informasi lagi, ketemu temen yang kebetulan dia di Surabaya. Dulu sih namanya Siloam ya, sekarang udah ganti Verina. Dan dia berhasil, jadi semangat toh, aku mau program ya. Terus akhirnya 2016 aku mulai program bayi tabung di Surabaya. Itu gagal. Itu fresh cycle terus ya? Itu fresh cycle, nggak. Kalau di Surabaya modelnya langsung ditanam. Oh ya. Nggak yang di frozen gitu loh, bukan yang di frozen. Itu gagal. Aku sempat trauma karena dengan di Siloam itu aku sama sekali nggak dibius, aku trauma banget. Jadi untuk memulai bayi tabung lagi aku tuh masih perlu mental yang kuat dulu ya buat ngulangin lagi karena aku masih trauma banget. Jadinya kita mutusin ya udahlah kita manual dulu deh, siapa tahu kan ya berhasil gitu. Ternyata 2 tahun setelah 2016 itu nggak ada hasil. 2019 awal kayak apa pengen mulai lagi deh, tapi di mana ya gitu kan, nggak pengen di Surabaya lagi nih gitu. Walaupun sebenarnya di Surabaya tuh udah ada morula ya, OPU. Udah ada morula, terus OPU-nya juga udah dibius ya kalau nggak salah. Tapi kan aku masih trauma ya di Surabaya. Takut terulang ya. Dokternya udah malas gitu. Akhirnya aku cari info, ketemu lah morula. Terus sempet tanya sama dia kan, Dek kamu di morula ya waktu itu kan. Aku memberanikan diri untuk memulai lagi. Aku tanya-tanya, konsultasi sama mama sama papa. Akhirnya udah kita mulai konsultasi bener-bener di 2019 awal itu. Program IVF yang kedua ini. Berarti IVF kedua, inseminasi udah 3 kali dan ya karena freshnya kan yang di Surabaya. Embryo transfernya yang ketiga kan ya.
Oh ya, oke. Berarti udah berapa program yang berhasil sama yang gagal, terus itu prosesnya gimana Mbak? Udah sampai mana? Terus apakah baru sampai embrio transfer aja, terus yang 2 weeks wait-nya ternyata gagal, apa udah sampai mens? Udah mens duluan apa gimana gitu Mbak? Bisa dijelaskan nggak? Gantian. Udah, Gantian aja lah. Nggak apa-apa, biar ada suara aja loh Mas Denny, masa diem aja? Iya, nambahi aja kan. Iya, kalau di Jakarta itu kan yang pertama kan FPT yang pertama itu belum berhasil. Yang fresh cycle ya berarti ya? Fresh cycle-nya itu 2019 bulan Agustusan ya itu ya. Agustus belum berhasil ternyata. Nah, itu kami dapat yang dapat 4 ya. 4 embrio yang ditanam 2 dan yang di frozen lagi 2 lagi. Jadi yang 2 awal itu belum berhasil. Kemudian setelah belum berhasil kan dievaluasi sama dokter. Kemudian dokter menyatakan nggak perlu ditunda lama. Nanti semakin lama itu kan semakin ketidakpastiannya tinggi. Jadi udah deh langsung aja. Nah, secepatnya aja, kira-kira begitu siap langsung. Terus bulan kita yang kedua itu aku mens November FFT. November FFT yang kedua. Ya alhamdulillah sekarang terus jadi ini. Oh yang berarti kalau boleh tahu nih, kalau boleh di share apa alasan menjalani bayi tabung, karena kan masih muda banget ya, kita kan umurnya juga masih di bawah 35 tahun. Terus ya kalau boleh dari sisi medis boleh, dan sisi apa psikologis juga kadang-kadang kan mungkin tekanan dari keluarga atau gimana juga boleh. Itu juga ya. Ini masih nyunyu gitu ya. Dianya yang nyunyu, saya kan nggak nyunyu. Kan kebetulan aku sama Mas Denny itu kan 5 tahun ya, jadi waktu itu umur juga, jadi kan takutnya nanti Mas Denny ketuaan belum punya anak. Tapi anakku jalannya sama kayak kakek dong. Umur juga gitu, walaupun namanya masih dulu. Berapa sih yang bayi tabung pertama itu aku umur 26 kan, mencoba itu 26, sekarang kemarin umur 31 harus aku mulai yang kedua gitu. Rasanya itu sih ya lebih ke ini sih, karena terpautnya panjang, nanti takutnya saya udah keburu ini berumur, jadi kan anak-anak masih kecil gitu kan, agak repot juga. Ya. Kalau dari tekanan dan sebagainya nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Enggak ya, soalnya kan banyak banget, sebenarnya banyak banget sih yang banyak cerita ini sih. Itu loh ngelihat temen yang umurnya udah mau segini loh, kok udah punya anak, tiba-tiba udah 2, udah 3 gitu kan. Aduh, ngeliat tapi nggak pernah ditanyain sih. Dan karena kami kan prosesnya udah dijalani semua, insem sudah, ini udah bertahap ya berarti ya maksudnya. Iya, tabung. Dokter sempat dikasih tahu nggak ini kenapa wajib bayi tabung? Apa karena alasan udah 3 kali inseminasi gagal, atau ada ada maksudnya nggak mungkin secara normal apa gimana gitu? Ya karena memang udah nyoba insem 3 kali itu, tahap selanjutnya udah langsung aja. Kalau di Jakarta juga ditanyain apa mau ulangi lagi insem lagi, baru karena itu tadi kembali ke umur, ya udah deh langsung aja gitu. Daripada buang-buang waktu sebenarnya juga ya ditawarin mau insem. Oke. Terus menurut Mbak Rike nih sama Mas Denny nih, proses apa yang bikin program tersebut berhasil dan yang gagal? Karena kan sudah 2 kali program bayi tabung gagal dan yang satunya berhasil. Terus nggak usah yang insem deh, karena kan memang keberhasilan insem juga nggak terlalu tinggi ya. Tapi kita bahas yang bayi tabung aja nih, yang 3 siklus ini, supaya biar orang-orang tuh juga caranya berhasil tuh begini, mungkin biar dihindari supaya nggak gagal tuh begini gitu loh Mbak sama Mas. Iya. Gimana ya? Kalau aku sih dari yang 2 kali bayi tabung gagal kemarin itu, yang aku rasain pengalaman aku ya. Iya, nggak apa-apa, pengalaman aja, justru biar makin beda-beda kan, karena kan orang harus ini itu kan. Orang lebih paham. Surabaya itu
aku ini mungkin terlalu apa ya, cepat gitu loh. Karena kan melihat teman yang berhasil, terus aku semangatnya juga tinggi, aku belum, sebenarnya nggak ada persiapan apapun gitu. Terus terlalu mengharapkan banget nih, karena kan sebelum teman udah jadi kan, jadi gagal itu rasanya suakit banget. Aduh, kayak down banget, cepet gitu kan. Udah ya Allah kok gini banget gitu kan ya, usahaku kayak apa gitu kan. Ternyata terus mencoba lagi yang kedua ini yang di Morula itu sebenarnya juga aku tuh masih maju mundur awalnya. Tapi nggak tahu kenapa kayak nggak ada salahnya sih coba lagi gitu kan. Kan ya Allah nyuruh kita untuk usaha maksimal, mungkin akunya juga belum maksimal sama Mas Dini. Jadi untuk mencoba yang di Morula ini aku ya udahlah bismillah gitu. Bismillah, akhirnya udah dijalanin aja yang di Morula ini sampai gagal kemarin tuh aku nggak ada rasa yang udah nggak sedih banget lagi ya. Udah pasrah berarti. Sedih iya, tapi nggak yang heboh gitu loh. Karena nggak depresi banget apa gimana gitu. Ya, ya sudah deh, mungkin usahaku masih kurang nih gitu kan. Akhirnya belajar dari yang kemarin gagal itu, aku mencoba lebih kayak santai lah. Yang kedua ini udahlah kita santai. Apa nih usaha yang belum dimaksimalkan sama kita? Ternyata aku puntur, gitu loh, yang diminta dokter buat aku puntur. Nah itu di situ aku kira-kira berapa? Hampir sebulan lah. Aku aku puntur di Solo. Kan pulang kan ya, gagal tuh. Aku habis evaluasi sama dokter, aku pulang. Sempat pulang. Sempat pulang sebulan. Nah lebih aku puntur itu sebulan. Karena menurut aku ya udahlah sekalian diusahain maksimal gitu, nggak ada salahnya gitu kan. Ya olahraga ya, aku puntur, makan tapi biasa, aku nggak terlalu gimana gitu, makan biasa. Terus yang kedua ini lebih santai dari yang pertama, yang bulan Agustus itu. Jadi kalau itu kan, kalau yang kemarin bulan Agustus aku ikut catering itu loh. Oh ya. Catering gitu-gitu kan. Tapi justru membuat aku bosen. Makanannya bosen ya? Kok kayak gini sih rasanya lagi. Menurutku kayak terlalu sehat gitu. Iya. Justru kalau terlalu sehat kayaknya kita nggak happy juga ya. Iya benar. Terus akhirnya aku yang terakhir ini makan makanan itu udah makan warung, makan pesen pizza, pesen Indomie, gitu ya? Makan Indomie. Itu yang menurut pengalaman aku. Jadi aku buat santai, aku buat enjoy. Jadi aku nggak yang terlalu kayak apa sih namanya bahasa Indonesia-nya tegang gitu loh. Ya udah, ya malah jadi alhamdulillah. Tapi tetaplah berdoa lah, tetap berdoa. Jadi nomor satu tetap berdoa lah ya. Iyalah itu. Soalnya kalau kayak gitu kan balik ke sendiri-sendiri ya. Kadang kan kita kayak gini belum tentu yang si B bisa kayak kita juga gitu. Iya. Jadi di-enjoyin aja lah, menurut aku tuh yang penting enjoy, happy. Udah itu kuncinya mah, kayak gitu. Jadi jangan terlalu itu ini yakin kan. Pertamanya yakin. Nah, kalau semboyan kami itu yakin menang siap kalah. Yakin menang siap kalah itu maksudnya apa? Jadi yakin insya Allah dikabulkan, tapi siap nanti kalau misalkan ini masih ditunda. Ini kan positif thinkingnya kan ini ditunda gitu. Nah, kalau dari spiritualnya juga kan insya Allah kemarin yang alhamdulillahnya itu bisa tuh karena kami dari udah konsultasi dengan Pak Ustadz juga gitu. Itu sedekah harian itu katanya bagus. Walaupun Rp1.000, nah Rp1.000 itu harian, itu silakan itu diamalkan gitu. Ya kemarin kami amalkan juga. Minimal tadi harian sedekah. Sekarang kan sudah ada aplikasi juga kan. Oh iya. Boleh promosiin aplikasinya gitu. Itu terus selain itu ya ikhtiar itu tadi. Kemudian ya yakinlah dan sampai ya kalau
yang pertama gagal kemarin, ya tetap nangis, tetap nangis. Bagus banget. Yang kedua begitu, ini jerit juga loh. Yang kedua kemarin jerit kaget. Mohon maaf, saya di kamar mandi itu, dia teriak-teriak gitu. Malah ekspresinya juga kaget senang gitu ya, Mas. Iya sama, tapi begitu alhamdulillah ternyata jadi ya itu ya yang kami lakukan ya semaksimal mungkin ya. Jadi apapun itu yakin aja semaksimal mungkin ya Allah nanti yang memutuskan, karena kan memang ini haknya Allah sih. Ya. Jadi nggak perlu ekspektasi terlalu tinggi juga, pasrah lebih banyak gitulah ya kali ya. Iya. Nggak usah dengerin kanan kiri belakang deh. Pokoknya yakin lurus aja, sodako dibanyakin, insya Allah lah, yakin sama Allah, waktunya pasti tepat kalau dari Allah. Kan dokter kan menyampaikan kalau 80% itu kan memang dari embrio kan. Ya kalau ini kan memang ya udah pasrah aja kan. Mau kemarin mau langsung pulang pun sebenarnya boleh. Begitu di FET langsung pulang pun nggak masalah itu. Nggak perlu bed rest maksudnya ya. Iya, nggak usah bed rest, nggak usah ini pun. Ya udah kemarin. Tapi kami ambil tengah-tengahnya aja, amannya aja. Karena kami juga daripada itu tadi kan ada apa-apa dan sebagainya kan udah deh udah stay di Jakarta kan kemarin begitu FET stay Jakarta ya udah prosesnya itu tadi sampai ya makan apapun lah yang protein ini juga. Terus kalau bed restnya itu sampai berapa lama Mbak waktu kemarin itu? Apa selama 2 minggu itu betul-betul tiduran apa ada kan bed rest orang-orang beda-beda persepsi. Ini aku ngikutin temenku ya yang berhasil kemarin. Katanya 3 hari nggak usah mandi. Ini belum pernah aku lakuin. Aku ikutin beneran. Yang terakhir ya, yang terakhir jadinya itu. Karena apa salahnya sih kan? Itu juga usaha kan ya. Ya udah aku ikutin dong, aku nggak mandi 3 hari. Jadi betul atur ya 3 hari itu fix. Ya udah terus habis itu ya udah biasa aja kan aku nggak kemana-mana juga paling ya makan tidur lagi gitu. Aktivitas biasa aja di rumah gitu kan maksudnya. Di rumah. Terus ada yang suka nanya nih yang pakai kaos kaki lah, suhu AC nggak boleh terlalu dingin lah. Terus kalau mandi nggak boleh terlalu dingin apa terlalu panas. Itu kan aku tuh cuma itu. Enggak ya. Ini sih lebih ke konsul ke dokter sih. Kalau kami ada dengar apa tanya ke dokter, itu kan lebih yakin. Ternyata itu hanya isu-isu aja dan sebagainya, ya udah nggak usah dihiraukan aja. Nah, pengen makan Indomie pun aku WA dokternya. Dok, saya kepingin banget makan Indomie goreng, boleh nggak? Oh boleh Bu, silakan. Akhirnya aku makan Indomie. Wah apapun bertanya kan. Ya sih, maksudnya daripada kita menerka-nerka ini boleh nggak ya, terus jadinya kayak worried sendiri ya. Ini mungkin banyak banget yang nanya tapi nggak berani secara gamblang tentang program hamil kan memang biayanya cukup besar yang kita tahu ya, itu nggak usah dijelaskan lagi udah pasti ya, apalagi bayi tabung. Jadi tips and triknya tuh gimana ya, maksudnya lebih ke iya tahu besar, tapi kan kita bukan berarti kita nggak mungkin untuk nggak menjalankan kan, apalagi kalau misalkan sudah nggak ada pilihan. Itu bagaimana ya buat Mbak Rika sama Mas Denny, gimana cara menyiasatinya? Iya sih, ya kalau biaya itu kan yang pertama memang harus dipersiapkan kan, memang ini diniatkan untuk program gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian ya alhamdulillah kami memang dapat ini juga dukungan dari keluarga juga, orang tua, bahkan kakak-kakak kami itu juga mendukung dengan biaya juga itu biaya juga support juga. Ya alhamdulillahnya di situ. Alhamdulillahnya. Jadi ya selain kami kan harus biaya hidup apalagi di Jakarta. Ya. Ini juga. Di Jakarta lagi, terus makannya juga kan. Terus dada deh. Kalau teman-teman yang di Jakarta kan memang stay ya. Ya. Bisa pulang gitu kan. Kalau kami kan nginap juga di sana. Nginap, bolak-balik. Kalau saya juga harus ada kerjaan di Solo, bolak-balik. Nah itu kan
bisa lebih memakan biaya juga. Tapi kalau teman-teman mungkin di Jakarta kan mungkin bisa planningnya, oh ini bisa mengurangi biaya stay-nya. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, sekaligus menutup pertanyaan yang banyak ini, udah kayak ujian, maaf ya. Jadi nggak apa-apa, santai aja. Ini Mbak sama Mas kan udah pengalaman nih, apa punya saran untuk pasangan-pasangan yang bertahun-tahun belum dikaruniai anak, atau yang masih mau program atau masih mikir-mikir nih, kira-kira mau program nggak ya gitu, atau apa yang masih mungkin lagi berencana lagi program di minggu ini apa gimana, ada saran apa enggak gimana? Ya, silakan. Ya, saran. Ya, saran itu tadi sih, yang pertama memang harus sabar dulu ya, sabar bahwa ya ini tadi kita sabar, kemudian ikhtiar apapun itu kan memang Allah Tuhan yang memberikan amanah. Itu kita ini dulu, oh memang sekarang belum, yakin bahwa ini belum, tapi suatu saat insya Allah pada saat yang tepat insya Allah akan diberikan. Yang itu yang pertama. Yang kedua tentunya ya itu tadi harus klop. Suami istri oke, memutuskan untuk kompak tuh paling susah tuh. Stepnya itu dulu. Gimana? Kompak tuh yang paling susah kalau lagi program. Biasanya ada aja. Ada aja ya kesel-keselannya. Ya, kadang kan ini ada waktunya yang belum sempat lah apa ya, itu kan biasanya. Tapi ternyata kalau yang dari segi cowok kan sebenarnya lebih fleksibel memang ya. Yang memang yang intens kan memang yang cewek ini. Ya, kalau cowok kan dulu mengingat yang dulu kan, Pak, yang ini kan Bapak nanti nggak usah ditemui aja, nggak apa-apa, nanti pada saat ini aja pada saat nanti dibutuhkan di sini aja. Aduh, wah, tapi kan ya kalau bisa ditemenin, kalau bisa cek ditemenin ya. Iya. Nah, tapi kompaknya di situ dalam artian yang penting menjalani programnya, nanti entah waktunya dan sebagainya kan bisa diatur lah itu. Apakah nanti di dekat-dekat di kota yang terdekat, atau mungkin seperti kami memutuskan di Jakarta. Nah, itu kan itu pilihan kalau gitu. Tapi di situ tentunya stepnya dulu, apakah mau insem dulu, apa mau langsung. Nah, mungkin juga bisa konsultasi dengan dokter. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentunya kalau kami kemarin karena sudah konsultasi dengan itu tadi yang kami sampaikan, Ustadz itu, oh ternyata kalau umat muslim itu sedekah itu ternyata bagus. Nah, itu yang kami dalami. Dan tambahan mungkin sabar. Iya. Sabar. Apalagi yang perempuan ya. Ya. Perempuan tuh lebih ini soalnya lebih sensitif. Jadi kita kalau kalau aku sih kalau udah ngerasa capek, aku selalu ingat support keluarga. Sebenarnya mama, papa, semuanya, kakak itu yang selalu jangan putus asa, jangan nyerah, yang sabar, yang tekun, itu masuk lagi ke sini nanti kuat lagi gitu. Udah mulai down, ya udah terus happy aja selama di Jakarta, anggap kayak jalan-jalan. Hiburan ya. Kemarin hiburan, makan, mau ke mall ya ke mall, mau apalah gitu. Jadi dibuat seneng gitu. Jangan sampai buat beban sendiri gara-gara program, enggak lah. Jangan menyalahkan juga, jangan saling nyalahin. Tadi misalkan nggak kompak kan, ini kan karena kamu yang ingin. Itu tuh banyak juga tuh. Ini dari sisi suami ya, nanti para suami itu kan si istri itu disupport karena itu udah pengorbanannya kan udah besar sekali. Ya, mohon para suami itu selalu support. Kemudian kalau bantunya bisa segitu ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan supportnya itu. Kehadirannya ya lebih penting ya. Iya. Itu sangat penting. Kalau tadi misalkan mohon maaf misalkan ada dari keluarga yang mungkin suaranya berbeda atau berbeda pendapat, ya yang penting putuskan, kemudian nanti disampaikan aja ke keluarga,
ini kami memutuskannya seperti ini, karena kan toh nanti kembalinya juga ke suami istri ini, bukan dari lingkungan yang lain. Jadi bisa disampaikan aja kalau ternyata kami memang memutuskan seperti ini. Jadi kadang kan memang dari lingkungan juga kan yang di situ yang kadang berbeda dan sebagainya. Kalau aku sih penting suami nomor pertama itu support suami banget, karena kan deket sama kita 24 jam. Bener-bener lah kalau bisa suami tuh dukungnya 1000%. Ada mau nangis jadi karena ya bener-bener perjuangannya untuk bolak-balik sampai sekarang gitu emang dari suami gitu. Jadi kalau saya emang suami yang supportnya harus banget gitu. Kalau aku ya, kalau orang lain kan kalau mama sama papa kan, kalau kakak itu kan cuman by WA, video call. Kami tuh bener-bener harus membuat kita tuh nyaman, membuat yang cewek tuh harus nyaman banget tuh. Harus kalau menurut aku ya, banget karena ya apa ya, siapa kalau bukan suami gitu loh. Dan kesan kalau misalkan tadi mohon maaf misalkan belum sekarang tapi mungkin masih ditunda, itu juga tadi jangan menyalahkan lagi, ini karena ini, tapi dievaluasi aja. Mungkin kurang santai, mungkin kurang ini ya, dimaksimalkan bareng-bareng gitu. Iya, sama-sama benar. Kurang ikhlas juga ya menjalani ininya ya. Mungkin itu aja karena capek atau kembali apa. Haknya Allah itu, ya itu yang kita nggak bisa ini, kita hanya nyuwun aja, kita minta ya Allah, minta sekarang, tapi kan ya nggak tahu juga kan di situ. Karena ini juga perjuangannya kan masih panjang juga kan. Nanti ini juga hamil nanti masih melahirkan masih mendidik anak, masih panjang. Jadi sebenarnya perjuangannya juga masih sangat panjang ya. Awal. Investasinya masih butuh panjang. Ya, aduh makasih banyak ya udah berbagi. Sama-sama. Malah mengganggu waktunya. Soalnya biar teman yang masih setengah hati mau nyoba program jadi tergerak hatinya untuk cepet-cepet lah. Pokoknya semangat terus. Termasuk ikhtiar juga kan, maksudnya bukan jawaban pasti berhasil juga, tapi kan ya kita mendekatkan untuk keberhasilan gitu ya. Ya, insyaallah semuanya sukses, insyaallah semuanya akan ada waktunya, insyaallah. Ya, amin. Makasih banyak ya Mbak Rike sama Mas Denny. Sama-sama deh ya. Sukses ya. Dadah. Dadah.